Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai luas segitiga. Nah, di SMP maupun di SD kalian sudah mengenal bagaimana cara menentukan luas segitiga. Jadi misalkan saya punya dua buah segitiga, perhatikan dua buah segitiga tersebut. Dua buah segitiga ini, jadi yang pertama segitiga ABC, segitiganya nggak siku-siku ya. Ini garis bantu, CT ini garis bantu. Sedangkan segitiga yang kedua adalah segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, untuk mencari luas kedua buah segitiga ini, kita bisa menggunakan luas sama dengan setengah alas kali tinggi, atau setengah alasnya itu AB, tingginya itu CT. Berarti AB kali CT bagi 2. Bisa seperti ini. Terus yang ini, untuk mencari luasnya setengah alasnya BC, tingginya AB. BC kali AB dibagi dengan 2. Nah, pada pembahasan ini kita akan lebih menekankan pada luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Luas segitiga jika diketahui satu sisi dan 3 sudut. Dan luas segi N. Untuk yang pertama, kita akan membahas luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, rumusnya seperti ini. Setengah AB kali sin C. Jadi AB kali sin C. Jadi dua sisi yang mengapit sudut itu. Seperti itu ya. Jadi sisinya kan AB, A sama B. Sisi yang sudut yang diapit itu C. Berarti AB kalikan sin C. Begitu juga kalau yang diketahui BC. Berarti sudut yang diapit adalah sin A. Kalau yang diketahui AC, berarti sudut yang diapit sin B. Jadi mudah sekali. AB berarti sin C. BC berarti sin A. AC berarti sin B. Harus ada 3 komponen ini. ABC, BCA, ACB. Nggak boleh AB kali sin A. Nggak boleh. AB kali sin B. Nggak boleh. Jadi harus AB, yang belum huruf apa? Huruf C. BC, berarti yang belum huruf apa? Sin A. AC, yang belum huruf apa? Huruf B, berarti sin B. Nah, kita akan masuk pada pembuktian rumus luas segitiga tadi. Benar nggak sih? Luas itu sama dengan setengah B kali C sin A. Nah, perhatikan segitiga ini. Saya punya segitiga ABC. Dan ini garis tingginya itu CD. Jadi kalau saya mau mencari luasnya, itu kan AB kalikan CD. Ya kan? AB kalikan CD. Berarti luasnya AB kali CD. Nah, terus sin A. Sin kan depan bagi miring. Sin demi. Berarti CD per AC. Begitu ya. Sin demi. Depan bagi miring. Terus kalau saya mencari CD, tinggal AC kalikan sin A. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan awal ini. Ini kan ada CD. CD-nya diganti dengan AC sin A. Berarti setengah kali AB kali CD ini sama dengan yang atas ya. Sekarang CD-nya kita ganti dengan AC sin A. Berarti setengah AB kali AC sin A. Nah, AB-nya itu apa? AB-nya itu C. AC-nya itu apa? AC-nya itu B. Berarti setengah C kali B sin A. Atau bisa dibalik. Setengah B kali C kalikan sin A. Sama kan? Nah, rumus ini sudah terbukti. Sekarang yang kedua. Bukti rumus luas setengah A kali C kalikan sin B. Nah, perhatikan segitiganya seperti tadi, ABC. Jadi luasnya itu setengah AB kali CD. Sekarang kalau saya mau mencari sin B kan CD kali, maksud saya sin B itu CD bagi BC. Nah,
Berarti kalau saya mau mencari CD, itu BC kali sin B. Nah, setelah ini disubstitusikan ke sini. Jadi setengah AB kali CD, CD-nya diganti dengan BC sin B. Nah, AB-nya itu adalah C, BC-nya itu A. Berarti luasnya setengah A kali C sin B. Terbukti. Nah, untuk luas yang ketiga, setengah kali A kali B sin C, kita buktikan. Perhatikan segitiga ini agak sedikit beda dengan tadi. Saya modifikasi, kalau tadi kan A, B, C seperti itu ya. Di sini D. Kalau ini saya modifikasi A, B, C, E. Kenapa kok dimodifikasi? Ya, untuk membuktikan. Jadi boleh kita modifikasi bentuk segitiga untuk membuktikan rumus ini. Baik, berarti untuk mencari luasnya itu AC kalikan BE. Ya, AC kalikan BE. Nah, terus sin C berarti sin demi BE bagi dengan BC. Nah, berarti untuk mencari BE, ini kalikan ini BC sin C. Nah, setelah itu kita substitusikan ke atas ini. Persamaan pertama tadi berarti setengah AC kali BE, BE-nya diganti dengan BC sin C. AC-nya itu, AC mana? AC itu B, BC-nya itu, BC-nya itu A. Berarti terbukti luasnya setengah A kali B sin C. Nah, kita masuk ke contoh soalnya sekarang. Diketahui jajar genjang ABCD dengan panjang AB-nya 8, AD-nya 6. Sudut BAD-nya BAD di sini 60. Hitunglah luas daerah jajar genjang ABCD tersebut. Nah, sebenarnya kalau di SD maupun di SMP, luas jajar genjang kan AB alas kalikan tinggi. Alasnya ketemu, di sini tingginya nggak tahu. Nah, maka nggak bisa pakai cara itu. Kita harus pakai aturan yang tadi kita bahas sebelumnya. Luas ABC yang kita bahas sebelumnya. Nah, pembahasannya. Nah, kita lihat jajar genjang ini kan kalau dibelah menjadi 2, ini akan menjadi 2 buah segitiga. Nah, saya tuliskan di sini AB-nya itu 8, AD-nya itu 6, dan sudutnya BAD tadi 60. Nah, berarti ini bisa kita cari dengan aturan tadi. Berarti luasnya AB kali AD sin 60. Jadi prinsipnya 2 buah sisi yang mengapit satu sudut. Ya, saya ulangi, 2 buah sisi yang mengapit satu sudut. Langsung saja setengah AB kalikan, ini ada salah ketik ya. AB kalikan AD. Nah, kita perbaiki. AB kalikan AD. Kita perbaiki bersama. Ya. AB kalikan AD sin BAD. Berarti 8 kalikan 6 sin 60. Berarti setengah 8 kalikan 6 sin 60 itu setengah akar 3. Berarti ini bagi 2, 4. Ini bagi 2, 3. Berarti 12 akar 3 cm persegi. Nah, ini baru luas yang biru ini. Yang kuning belum. Karena luas ini segitiga dan segitiga biru dan segitiga kuning itu kongruen. Berarti luasnya sama. Berarti luas ini, luas ABD dan luas BCD itu sama. Berarti luasnya tinggal dikalikan 2 atau 12 akar 3 ditambah 12 akar 3. Berarti luasnya 24 akar 3 cm persegi. Seperti itu ya. Silakan dipahami. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, luas segitiga jika diketahui satu sisi dan 3 sudut.
Nah, itu bagaimana? Misalkan saya punya sebuah segitiga ABC. Jadi kalau permasalahannya itu diketahui 3 sudut dan 1 sisi, misalkan sudutnya ABC itu tahu semua dan hanya diketahui sisi B. Sisi yang C itu nggak tahu, sisi yang A itu nggak tahu. Yang pertama, kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari sisi yang satunya dengan perbandingan sinus pada pertemuan kemarin. Silakan dibuka lagi. Atau kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Ketiga rumus ini. Jadi misalkan, ini sebenarnya mudah sekali untuk dihafal. Jadi misalkan yang diketahui itu sisi A. Berarti A kuadrat sin B sin C. Berarti harus ABC gitu ya. Nggak boleh salah satu huruf di atas itu hilang. Berarti A kuadrat sin B sin C per sin A. Berarti sin ini adalah sisi yang diketahui ini. Jadi kalau A kuadrat berarti sin A. Kalau B kuadrat berarti sin B. Kalau C kuadrat berarti di sini sin C. Dan kalau B kuadrat berarti sin A sin C. Kalau C kuadrat sin A sin B per sin C. Ingat, prinsipnya seperti itu. Mudah sekali sebenarnya untuk dihafalkan. Nah, kita masuk ke contohnya. Diketahui sudut segitiga ya. Diketahui segitiga jika sudut A sama dengan sudut B 30 dan panjang AB adalah 8 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Jadi misalkan di sini 30, di sini 30. Terus panjang AB, AB-nya itu mana? Nah, AB itu kan C ya. Di sini AB itu C. Nah, kalau di sini 30, di sini 30, berarti di sini berapa? Berarti di sini harusnya 120. Ya, ini gambarnya kurang representatif ya, kurang mewakili. Jadi ya, ilustrasinya seperti itu. Harusnya ini sudutnya tumpul. Jadi sekali lagi, karena besar sudut segitiga itu 180, kalau di sini 30, di sini 30, berarti di sini 120. Nah, yang diketahui kebetulan adalah AB atau C. Berarti luasnya sama dengan C kuadrat sin A sin B per sin C. Seperti itu. Ini kalau C kuadrat berarti per sin C. Maka kita masukkan komponennya. Kalau sin A itu berarti kan 30. Sin B juga 30. Berarti 8 kuadrat kalikan sin 30 kalikan sin 30 per sin 120. Berarti ini 64. Sin 30 itu berapa? Setengah. Sin 120 karena dia di kuadran kedua berarti sin bernilai positif, berarti setengah akar 3 sama dengan sin 60 ya. Berarti ini setengah sama setengah dicoret, berarti tinggal 64 kalikan setengah, berarti 32 per akar 3. Ini setengah sama setengahnya hilang. Terus ini untuk merasionalkan akar, berarti harus kita kalikan dengan sekawannya. Dikalikan dengan akar 3 kali akar 3. Di akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah ini 32 kali akar 3. Berarti hasilnya luas segitiga tersebut adalah 32 per 3 akar 3. Seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, ini gambarnya kurang mewakili, kurang representatif. Harusnya kalau di sini 30, di sini 30, di sini 120, ini sudutnya tumpul. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa dipahami. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah luas segi N. Dengan N itu lebih dari 3. Kenapa kok lebih dari 3? Karena kalau N sama dengan 3 kan sudah kita bahas. Sudah kita bahas dalam pembahasan yang tadi. Jadi luas segitiga ya. Sekarang
luas segi N, N-nya lebih dari 3. Bisa N-nya 4, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 20 bahkan juga bisa. Nah, ini misalkan saya kasih contoh segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 A, B, C, D, E, F. Nah, ini kan dia punya sudutnya. Sudutnya saya kasih simbol theta. Dan dia punya jari-jari kalau saya katakan. Jadi OC, OD, OE, OF, OA, OB itu adalah semuanya jari-jari atau kita simbolkan dengan N. Nah, kita bisa mencari luas ini. Kita bisa nyari luas ini dulu. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4, segitiga 5, segitiga 6. Nah, mencari luas segitiga ini kan bisa pakai aturan sin. Nah, berarti lihat yang ini kan setengah R kuadrat kalikan sin theta. Ini kan prinsip mencari luas dengan satu sudut yang diapit dua sisi. Jadi ini sisinya, ini mengapit satu buah sudut. Berarti bisa pakai luas itu. Nah, ini adalah luas segitiganya, luas segitiga 1. Nah, segitiganya ada berapa? Ada N2. Berarti kita kalikan dengan N. N itu berapa? N itu banyak segitiga. Banyak segitiga maksud saya, ini kok banyak sisi. Kita perbaiki bersama ya. Banyak segi. Banyak segi maksud saya. Nah, N-nya itu banyak segi. Berarti kalau segi 6 kalikan 6, segi 5 kalikan 5, dan seterusnya. Nah, theta ini bagaimana mendapatkan theta? Theta ini kan sudutnya ya kan. Jadi kalau ini muter segini, ini kan 360. 360 berarti kalau sisinya ada 6, berarti tinggal dibagi dengan 6. Berarti tetanya bisa theta 360 dibagi dengan N. Berarti kalau N-nya segi 6 katakanlah, berarti 360 bagi 6. Kalau segi 5, berarti 360 bagi 5. Nah, sekarang kita bahas contoh soal mengenai luas segi 6. Dipunyai segi 6 yang memiliki panjang sisi 8 cm. Hitunglah luas segi 6 tersebut. Nah, ini saya sertakan gambar bangun datar segi 6 buat ilustrasi. Nah, N-nya ada 6, jari-jarinya 8 cm, dan tetanya 360 bagi 6 sama dengan 60 derajat. Ini maksudnya 60 derajat. Nah, kita bisa mencari luas segi 6 tersebut dengan rumus sebagai berikut. Jadi N dikalikan setengah R kuadrat kalikan sin theta. Kita masukkan komponen-komponennya. N-nya ada 6, R-nya 8, R kuadrat berarti 8 kuadrat sin 60. Ini sudutnya 60. Nah, 8 kuadrat kan 64. 64 dikalikan setengah berarti 32. Sedangkan nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3. Seperti itu. Jadi 32 ini didapat dari setengah dikalikan 8 kuadrat. Nah, selanjutnya 32 dikalikan setengah kan 16. 16 kali 6 berarti 96. Berarti 96 akar 3. Berarti luas segi 6 dengan panjang sisi 8 cm adalah 96 akar 3 cm persegi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.